Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jalasnastri Nyonya Vero Yudo Margono hadir dan memberikan semangat secara langsung kepada siswa pendidikan komando yang saat ini tengah melaksanakan latihan praktek lintas medan prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut bertepat di Lautan Pasir, Gunung Bromo, Probolinggo. Di sana sudah ada rekan saya, Sersan Fanya, yang akan melaporkan berita selengkapnya. Silakan, Sersan Fanya. Yang division sebanyak 520 siswa di Ko 166 Korps Marinir akan melaksanakan lintas medan sejauh 330 km dengan rute Banyuwangi, Surabaya. Dan saat ini saya sedang berada di Bromo, di mana Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono akan melepas secara langsung dan memberikan motivasi kepada seluruh siswa di Ko 166 Korps Marinir dalam melaksanakan lintas medan ini. Dan lintas medan ini akan diakhiri di Kodikmar, Surabaya. Berikut liputan selengkapnya. Bergabung menjadi prajurit marinir TNI Angkatan Laut merupakan suatu kebanggaan, sehingga setiap individu harus mampu menunjukkan kebanggaannya dengan menjaga kehormatan dan kemampuan tempur prajurit marinir. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan motivasi kepada para siswa calon prajurit petarung marinir TNI Angkatan Laut yang sedang menjalani tahap lintas medan. Latihan praktek pendidikan komando saat melintas di Lautan Pasir Gunung Bromo, Probolinggo. Kebanggaan tersebut menurut Kasal harus ditanamkan dalam diri setiap calon prajurit marinir, karena memiliki kemampuan tempur yang tidak dimiliki prajurit lain, harus bangga sebagai prajurit-prajurit yang tangguh, yang profesional dan harus kuat menghadapi segala medan, di hutan, di gunung, dan di laut dengan segala resikonya menjadi prajurit marinir. Banggalah kalian menjadi prajurit yang bisa di darat, di laut, di udara, yang tidak dialami oleh prajurit-prajurit lain. Ya, sehingga harus bangga menjadi prajurit-prajurit marinir. Sanggup kalian bangga? Lintas medan dari Banyuwangi hingga Surabaya yang menempuh jarak sekitar 300 km ini merupakan tahap akhir dari rangkaian pendidikan komando yang harus ditempuh oleh seorang calon prajurit marinir. Diko ini berlangsung selama kurang lebih 77 hari. Diawali dengan tahap dasar komando, tahap laut, tahap hutan, tahap gerilya lawan gerilya, dan ditutup dengan lintas medan. Latihan ini diikuti sebanyak 520 orang, terdiri dari Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Marinir tingkat 3 Angkatan ke-68, siswa pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut, dan siswa pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Laut yang sedang menempuh pendidikan di Komando Pendidikan Marinir. Selanjutnya, Kasal yang didampingi Ketua Umum Jalasnastri Nyonya Vero Yudo Margono melepas keberangkatan lintas medan etape 11 Gunung Bromo hingga Nongko Jajar dan mengikuti para siswa Diko hingga sejauh 5 km. Turut serta mengikuti kegiatan ini para pejabat utama Mabesal serta Pangkotama TNI Angkatan Laut. Dari Gunung Bromo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bergeser menuju Paiton, di mana Kasal meninjau latihan menembak meriam yang dilaksanakan oleh siswa Diktuba Angkatan ke-52 dan juga siswa Dikmaba Angkatan ke-41 gelombang 1. Bertempat di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton. Berikut liputannya. Guna memelihara naluri tempur dan mengasah keterampilan prajuritnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meninjau secara langsung latihan praktek menembak meriam dan demolisi di lapangan tembak Paiton, Jawa Timur. Dalam latihan ini, siswa yang terlibat sebanyak 129 orang terdiri dari siswa pendidikan pembentukan Bintara jurusan senjata atas air, siswa pendidikan pembentukan Bintara senjata bawah air, siswa pendidikan pertama Bintara, serta siswa pendidikan pertama Bintara jurusan bahari. Materi yang dilatihkan dalam latihan praktek senjata bawah air antara lain memasang sumbu detonator, ledakan tunggal di darat dan di air, dan memotong balok atau pohon dengan ledakan serta menghancurkan beton. Sedangkan materi latihan praktek meriam meliputi prosedur penembakan meriam dan metraliur, feel penembakan, menembak sasaran permukaan dan udara, prosedur mengatasi kemacetan senjata dan proses pengamanan ammo busung dengan meriam yang ditembakkan, yaitu meriam 40 mm, meriam 37 mm, dan 12,7 mm. Dari Paiton kita beralih ke Jakarta, di mana Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan inspeksi dadakan dalam rangka mengecek kesiapan unsur latihan operasi amfibi TNI Angkatan Laut tahun 2021 bertempat di KRI Bung Tomo 357 yang saat ini sandar di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Untuk mengetahui kesiapsiagaan alutsista dan prajurit TNI Angkatan Laut yang sewaktu-waktu diperintahkan mendadak melaksanakan tugas operasi penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melaksanakan inspeksi mendadak unsur-unsur KRI yang berada di dermaga JICT 2 Tanjung Priuk. Salah satu unsur yang ditinjau Wakasal yaitu KRI Bung Tomo 357 yang rencananya akan terlibat dalam latihan perang bidang operasi amfibi TNI Angkatan Laut tahun 2021 yang akan digelar di Dabo Singkep. Kedatangan Wakasal di kapal perang ini selain dalam rangka memastikan kesiapan unsur-unsur KRI jajaran Koarmada 1 yang akan mengikuti latihan dan juga operasi, yaitu berkaitan kondisi siap berlayar dan bertempur. Selain itu, pada kesempatan ini Wakasal juga menerima paparan kesiapan latihan operasi amfibi dari Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada 1, Kolonel Laut Pelaut Wawan Trisatya Atmaja, selaku dan Satgasla. Dilanjutkan peninjauan Wakasal ke Officer Wardroom dan latihan peran-peran. Hadir dalam peninjauan tersebut, pejabat utama Mabesal, para kadis di lingkungan Mabesal dan para pejabat terkait serta para pendukung latihan. Selain inspeksi terhadap KRI Bung Tomo 357, Wakasal juga meninjau KRI Dewa Kembar 932, Kal Yudhistira serta Kal Antasena.